teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Henry Afrizal. Ya kan? Dikatain Ini bagian kelima dari episode Ikas Mantri Padang Road Trip Sumatera. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk nonton dulu. Oke. 141 km dibangun tahun 2018, tepatnya 21 Januari 2018. Jalan tol Bakahuni terbagi besar atau jalan tol Bakter yang panjangnya 140,9 km merupakan ruas jalan tol terpanjang kedua di Indonesia yang rutenya dimulai dari Pelabuhan Bakahuni, Kabupaten Lampung Selatan hingga Termagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Jalan tol ini merupakan jaringan dari jalan tol Trans Sumatera. Jalan tol ini dikelola oleh PT Hutama Karya Persero, diresmikan atau mulai berdiri 8 Maret 2019, sekitar 5 tahun yang lalu. Ujung selatan merupakan Pelabuhan Bakahuni yang tadi kita masuk setelah keluar dari kapal. Kemudian ada Simpang Susun Pelabuhan Bakahuni Junction, Simpang Susun Bakahuni, Kalianda, Sidomulyo, Lematang, Kota Baru, Natar, Tegineneng, Gunung Sugi, dan nanti akan berakhir di Terbagi Besar. Kota-kota yang dilalui oleh jalan tol ini: Lampung Selatan, Bandar Lampung, Metro, Pasawaran, dan Lampung Tengah. Jalan tol dengan total investasi 16,7 triliun ditugaskan langsung oleh pemerintah kepada PT Hutama Karya. Pembangunan ruas tol ini dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Adi Karya melalui skema penugasan dari Kementerian BUMN. Jalan tol ini resmi dimulai pembangunannya pada 30 April 2015 dan diresmikan penggunaannya secara penuh pada tanggal 8 Maret 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Jalan tol Bakahuni terbagi besar, mempunyai beberapa tempat istirahat untuk arah utara dan selatan. Sekarang ini ada 6 tempat istirahat yang dipersiapkan, yaitu di kilometer 33A arah utara ada toilet dan masjid. Kemudian kilometer 33B arah selatan, fasilitasnya sama, ada toilet dan masjid. Kilometer 87+6 arah utara, kemudian 87+6 arah selatan, kilometer 116,2A arah utara, dan 116,2B arah selatan. Cepat nih, siap-siap. Nih, dapat jatah nih. Iya, Bang. Mantap, mantap. Ini dia, dapat jatah makan. Mancogo.
Makan. Nah, ini dia pembagian makanan. Wah, terima kasih dah. Ya, ini dia kita dapat jatah yang lapar. Ini menunya. Wow, ada air mineral, ada kerupuk, kemudian ada mentimun, ada sambal hijau, ada sendoknya, ayam goreng. Ini ada gulai cubada, wow, dan nasi putih. Wow, kita siap-siap makan. Jam 15.19 kita di rest area Bakauni. Ini dapat jatah makan dari kru PO Mior. Jadi sudah include teman-teman ya, sudah include dengan harga tiket. Selamat makan. Selamat makan. Jangan makan dulu Om Samir. Siap. Biar lapar dulu ya. Lanjut duluan. Hah? Udah dapat. Bisma makan nasi putih aman. Ini Mior Ultimate di depan kita. Rang Minang tasabui namonyo Batampe di Mabarado. Rang Minang tasabui namonyo Batampe di Mabarado. Nan elo budi bahaso nan kuai raso pareso. Nan elo budi bahaso nan kuai raso pareso. Dibalik dulu. Si satunya. Nah. Jadi teman-teman, kalau sebelum ada jalan tol, lama perjalanan dari Bakauni menuju Palembang itu hampir 12 jam perjalanan darat teman-teman. Tapi setelah ada jalan tol ini kita bisa menempuh 3,5 sampai 4 jam saja. Jadi akan memberikan kemudahan dari sisi kehematan waktu dan jaga jarak tempuh dari Lampung ke Palembang. Jadi teman-teman, cabin dari bus sleeper ini teman-teman ya, ini kita duduk di bagian atas. Ini ada dua tingkat teman-teman. Ini di bagian atas, ini di bagian bawah. Kalau kita bandingkan sebelah atas ini goyangannya agak terasa teman-teman ya. Jadi kalau jalan tidak rata itu goyangannya lebih terasa di bagian atas.
seperti teman kita ini itu sedikit lebih nyaman teman-teman. Cuma kelebihannya kalau kita di bagian atas ini view-nya terbuka lebar teman-teman. Jadi kita bisa melihat pandangan jauh lebih bebas di bagian atas. Sementara kalau kita di deck atau bagian bawah dari bus sleeper ini hanya pandangan ke samping saja. Dan ini plus minusnya atau perbandingannya antara bagian atas dan bagian bawah dari bus sleeper ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih untuk mencari seatnya mana yang terbaik. Apakah ingin mendapatkan view terbaik, pilihlah di bagian atas, atau sedikit ada kenyamanan, pilihlah di bagian bawah. Sepertinya kalau kita laki-laki nggak apa-apa pilih seat yang bagian atas, karena kita lebih mudah untuk naik tangga. Di sini ada tangganya. Nah ini ada tangga untuk naik ke atas. Tapi kalau yang perempuan sebaiknya pilih seat yang bagian bawah teman-teman. Jadi tidak perlu naik tangga. Di sini ada dua anak tangga untuk mencapai seat di bagian atas. Jadi seat bagian atas itu seat 1A sampai dengan ke belakang. Seat yang bagian bawah itu seat 1B sampai dengan ke belakang. Begitu teman-teman. Kita rebahkan full ini kursinya. Wah, ini sudah full rebahnya, dan ini ada tombol untuk pijit teman-teman. Nah ini bisa memijit sendiri kursinya, dan ini cukup lebar teman-teman. Ini lebar ini di belakang kita ini lebar. Jadi sebetulnya kita cukup nyaman untuk tidur. Dan kaki kita, ini kita di seat nomor 2A. Kaki kita cukup untuk sampai ujung dari tempat duduk kita ini. Dan juga ini sudah ada armrest juga. Ini ada armrest untuk taruh tangan kita untuk santai-santai. Jadi cukup nyaman teman-teman untuk perjalanan kita 25 hampir 28 jam dari Jakarta ke Bukit Tinggi. Kita belum tahu nih kita butuh waktu berapa jam. Ini sekarang sudah menunjukkan jam 16.42. Ini masih di wilayah Lampung. Sumatera Selatan jam 17.40. Sudah meninggalkan wilayah Lampung, sekarang sudah berada di wilayah Sumatera Selatan. Ini sunsetnya mulai kelihatan nih. Sunsetnya. Oh, lah masuk Sumatera Selatan kan? Jadi ini kita sudah di Sumatera Selatan, wilayah Sumatera Selatan.
meninggalkan wilayah Lampung. Jam 18.05 kita masih di jalan tol Lampung Palembang. Ini jadi teman-teman, kalau kita di bagian atas ini memang agak sedikit terasa goyangannya teman-teman ya. Kalau di bawah sebetulnya agak lebih stabil. Dan ini busnya lampunya sudah mulai hidup nih. Wow, ini sudah kayak di hotel kita ini. Nih, sudah mulai menutup gordennya. Dan ini gordennya seperti ini teman-teman. Ini ada gorden. Dan ini juga ada gorden di sini. Ini kita di rest area. Kita bisa sholat dulu nih. Masjid Al-Hikmah kilometer 311A. Kita mau sholat dulu. Maghrib. Ini kita di Masjid Al-Hikmah kilometer 311. Kilometer 311. Gimana? Bro, kita sholat maghrib dulu di kilometer 311. Wah, gimana? Ada SPKU nih buat Hah? Bagusnya naik bis Padang begini. Pas maghrib berhenti cari Oke, masjid. Cari masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah teman-teman, ini di sepanjang jalan tol Lampung Palembang ini di kilometer 311A ini sudah tersedia pengisian untuk kendaraan listrik teman-teman. Ini SPKLU dari PLN ini sudah disiapkan di sini. Ada 1, 2 dan 3. Ada 3 tempat pengisian bahan bakar kendaraan listrik. Di Palembang baru sampai turun lo Gimana? Mantap. Udah, kita udah sholat maghrib. Sip, udah maghrib. Udah maghrib, masjidnya mantap, bersih. Oke. Pelayanannya semua bagus. Oke, sip. Ini bus kita. Dan ini yang Ultimate Plus yang kita iring-iringan tadi dari kapal, mulai dari Kampung Rambutan naik kapal kita selalu iring-iringan.
Nih. Oh iya. Oh, solarnya bisa dicadangkan ya. Oh, ada tangki cadangannya. Ini solarnya dipindahin nih. Ini tanknya 2 ya. Cadangan ini ya. Ini solar cadangan, ini dipindah ke sini. Nah ini masternya nih. Jadi gimana nih? Sudah sholat maghrib kita? Kami biar bergembira. Mas Haji enggak lupa kami dong. Berbahagia di dunia itu dengan mensyukuri nikmat dari Allah. Makanya kita waktu sholat kita manfaatkan, langsung kita jamak. Tadi sampai Isya. Kalau Om Desman sampai subuh. Sampai subuh. Iya. Kasihlah tajud. Tapi kan harus tahajud dulu. Tahajud dulu gitu. Oh, tahajud dulu. Artinya apa? Menjelang matahari terbit, kita selalu ingat bahwa sholat itu penting. Dan selalu kompak. Sesuai teori dengan aplikasi. Itu dia. Itu yang penting ya. Sesuai teori dan aplikasi cocok. Kalau makan jangan sorang-sorang. Jangan sorang-sorang. Jangan sorang-sorang. Iya. Ini mobil Mier ini ada kelebihannya satu. Ternyata di mobil ini ada tangki reserve-nya. Jadi kita nggak berhenti. Jadi dia bawa 300 liter. Air. Tidak. Solar. Jadi makanya kan tadi kita tanya berhenti nggak? Nggak lagi Pak. Karena di solar kan suka nih. Iya. Jadi mereka bawa tangki itu sebelah sana itu 300 liter. Oh, cadangan ya? Ya cadangan. Itulah kelebihan dari Mier. Iya. Jadi kawan-kawan kalau nio ke Padang balik ancak naik Mior kok. Ya kan? Kalau punya orang awak asli Sawalunto, nah kelebihannya berhasil, pelayanannya luar biasa. Di waktu sholat berhenti, itu yang penting. Ya kan? Luar biasa. Gitu. Nah, Om Daswan terakhir naik bus ke Padang kapan nih? Baru, udah cukup 20 tahun yang lewat. 20 tahun? Iya. Wow, jadi ini baru kali rata-rata ini kembali. 20 tahun yang lalu ya, baru kali ini nih coba lagi naik bus ya. Tapi dengan kebersamaan kita senang bahagia. Wah, itu dia. Apalagi istilahnya dengan kompaknya antara Api dengan Pak Indra kan. Kita itu Apit ya. Kita itu jadi kelihatannya berantah. Ada itu satu visi yang membangun. Setuju. Untuk membuat yang lain Statement yang luar biasa yang harus diakui nih. Itu namanya bumbu-bumbu tuh. Kalau nggak ada bumbu nggak enak. Kalau nggak ada bumbu nggak enak. Oke, sip. Nah, lewat juga. Pesan sponsor lewat. Nah, gimana nih? Perkembangan musik Minang kita gimana? Itu dia. Nah, jadi terakhir pulang ke Padang pada tahun yang lalu naik bus? 5 tahun, 2009 balik. Oh, 2009 naik bus? 2020 ya, pas 2020. Covid. Ya. Naik bus? Pas Covid sama sebelumnya waktu gempa itu, tsunami. Itu naik bus? Itulah. Ya. Jadi kalau ditanya sama komandan perkembangan musik di Padang, majunya di Jakarta. Oh, maju di Jakarta. Bingung dia. Maju di Jakarta. Ini Konco ini dulu habis SMA 3 mengembangkan diri di Jakarta. Oh, ekspansi lah ya. Ekspansi, masuk di 15. Oh. Ini vokalisnya bareng sama Roni. Roni Libel. Oke. Siapa lagi, Cok? Lagunya Citra. Wow. Cepus Tena. Cepus Tena. Citra, engkaulah bayangan. Ya.
pujaan diriku, Dikau adalah segalanya. Dulu Oco, kita dari dulu kelas 1 masih main bola. Ya, habis itu Oco pindah. Ya. Jadi selesainya Jakarta. Jakarta, Limbang.